Sobat investor semuanya, di video ini gue bakal kasih tahu ke kalian reksadana saham terbaik ya di tahun 2021 sampai sekarang lah gitu ya. Kira-kira reksadana apa yang terbaik di tahun 2021 sampai sekarang ya. Penasaran? Di video ini gue bakal kasih tahu 3 yang terbaik. Simak video ini secara full. Sebelum masuk lebih dalam, seperti biasa gue akan coba disclaimer dulu kalian. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi gue bakal share screen di sini ke kalian. Dan yang bikin menarik video ini adalah gue akan menganalisa tanpa gue pikir ini yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi gue belum tahu sama sekali. Nah, di sini gue akan menganalisa secara langsung sama kalian. Oke, ini gue sambil catat ya guys. Gitu. Sambil catat. Aduh, pulpen baru sih gue ini. Jadi agak harus dibuka dulu nih, tutup kepalanya. Oke. Jadi intinya guys, di sini reksadana saham ya yang terbaik itu kalian bisa cek di sini. Jadi gue pakai aplikasi Bibit juga. Nah, di aplikasi Bibit gue tinggal masuk ke sini saham. Oke, di sini nanti kalian akan lihat nih ada banyak reksadana saham. Nah, mungkin kalian akan bingung, loh kan reksadana saham katanya returnnya paling gede, kok di sini returnnya minus ya. Yang plusnya dikit banget gitu loh. Mungkin jadi bingung gitu. Malah lebih gedean reksadana obligasi, coba kalian lihat nih. Ya. Nih. Lihat obligasi. Ijo-ijo kan? Nah, kalau misalkan saham tadi minus loh, ya. Nah, di sini gue akan coba pilih 3 aja guys, ya. Yang terbaik yang mana nih? Oke, reksadana saham. Dana saham. Oke. Gue akan coba analisa secara langsung sama kalian nih. Nah, di sini kalian lihat ya di layar, ya di sini ada total AUM 7,62, 7 triliun. Jadi sebenarnya nih yang di atas-atas nih, yang tinggi-tinggi nih AUM-nya. Jadi ini diurutkan berdasarkan AUM. Ya, kalau kalian lihat secara return ya nggak masuk akal dong. Ini yang paling tinggi masa minus, yang kedua, yang ketiga baru ini, gitu. Harusnya kan ini duluan. Kenyataannya karena apa? Karena mereka tuh melis berdasarkan AUM. Kenapa? AUM itu menandakan bahwa tingkat kepercayaan investor. Semakin AUM-nya gede, berarti semakin percaya investor tersebut terhadap reksadana itu. Nah, di sini ya, gue akan menganalisa untuk yang nomor pertama. Yang nomor pertama, gue akan melihat daripada AUM-nya betul ya. Terus juga gue akan melihat daripada return. Ya, di sini jelas. Ya, nomor 1 ini adalah Manulife saham andalan. Kenapa? Untuk satu tahun terakhir, dia secara return lo udah bisa lihat sendiri. Dia yang paling gede. Ya, oke. Tapi kalau kita lihat return doang, itu kayaknya kurang gitu. Lihat juga AUM-nya. Dari segi AUM, dia tuh udah 3,17 triliun. Berarti ini udah lebih daripada 100 miliar, bahkan udah lebih daripada triliun. Jadi secara konteks tuh udah sangat cukup sekali gitu loh, bahwa berarti si investor ini sangat percaya terhadap reksadana ini. Dan kalau misalkan total AUM-nya gede, kalau misalkan kalian narik biasanya, itu akan lebih cepat masuk ke rekening kalian, ketimbang yang AUM-nya itu di bawah dari 100 miliar gitu ya. Sepengalaman gue seperti itu. Nah, jadi semakin gede semakin liquid. Nah, jadi ini memenuhi dua kriteria tersebut gitu loh. Satu, dia lebih gede nih ya dari segi return.
Kedua dari segi AUM juga dia cukup bagus ya. Bukan cukup bagus, sangat bagus gitu ya. Udah di atas daripada 1 triliun juga. Terus kalau lihat expense ratio itu apa sih? Expense ratio itu adalah biaya-biaya ya yang dikeluarkan manajer investasi dalam mengelola Manulife saham dan andalan. Manulife saham andalan. Oke. Nah, pengen tahu kan manajer investasi siapa? Sebenarnya gue udah tahu sih. Manulife Asset Management atau Manulife Investment Management gitu. Berarti biayanya si Manulife Investment Management ini dalam mengelola Manulife saham andalan ini gitu. Jadi 3,41% di sini, oke? Nah, kita bandingkan dengan yang lain ya. Kalau dengan Batavia Dana Saham, jelas ini lebih kecil. Nah, semakin kecil berarti semakin efisien nih si manajer investasi dalam mengelola dana investor nih, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ini dia lebih kecil, tapi secara return ya jauh dong, masih mendingan ini gitu. Emang AUM-nya gede, AUM yang terlalu kegedean juga sebenarnya bagus sih gitu. Tapi bukan menjadi kayak, oh gara-gara AUM-nya kegedean nih, gue akan pilih ini. Enggak gitu. AUM tuh cukup di atas daripada istilahnya apa ya, di atas dari 1 triliun aja tuh udah something gitu. Nggak perlu lo incer sampai 7 triliun. Kalau misalkan dia emang ada reksadana yang AUM-nya gede banget gitu, dan return-nya mendukung, ya bagus, ya mendingan pilih itu. Cuman ini secara konteks nih, return-nya bagus, AUM-nya bagus, expense ratio-nya juga not bad lah gitu, oke lah. Masih ada yang lebih gede kan, gitu. Ini memang lebih kecil sedikit gitu, ini lebih kecil juga, tapi return-nya segini kan. Lihat return-nya 0,81% berdasarkan 1 tahun lalu ya. Ya ini skor invest equity fund juga segitu, cuma 1,22%. Expense ratio-nya sejibun, ya kan? Total AUM-nya gede, gitu. Tentu dibandingkan ini masih mendingan ini, gitu. Jadi ini nomor 1. Dan juga sebenarnya salah satu faktor penting lain adalah reputasi. Jadi orang kenal nggak sih terhadap Manulife ini, gitu. Sedangkan orang yang mungkin nggak tahu soal reksadana, dia tuh tahu kayak Manulife, oh asuransi, gitu. Jadi di brand image mereka kuat. Semakin kuat di brand image masyarakat, maka akan semakin bisa bertahan reksadana ini. Karena salah satu faktor reksadana itu bisa dapat AUM gede atau enggak, itu bisa jadi dari reputasi. Ya, dari reputasinya mungkin orang udah pada kenal. Jadi kalau misalkan dia masih pemula pun akan milih reksadana yang oh kayaknya Manulife gue pernah dengar nih dan bagus. Yaudahlah gue invest. Ada juga orang yang begitu gitu. Jadi reputasi itu sangat penting guys. Bahkan reksadana tuh sebenarnya bisa bermasalah kalau reputasinya tuh nggak bagus gitu ya, seperti itu. Jadi nomor 1 intinya adalah Manulife saham andalan. Manulife saham andalan. Andalan. Nomor 2, kira-kira reksadana mana? Oke, nomor 2 akan jatuh pada reksadana, bentar ya. Kalau eSpring sebenarnya dia secara return memang dibandingkan yang minus-minus ini ya guys ya. Dia emang returnnya 0,81 ya. Terus expense ratio-nya masih tergolong sangat kecil sih untuk reksadana saham. Karena kalau reksadana saham tuh biasanya 3%-an ke atas gitu. Nah ini udah kecil. AUM-nya gede gitu. Cuman kalau nggak salah ya, oke, gue akan coba buktiin dulu, gue takut salah ngomong. eSpring ini tuh pernah ada masalah gitu, ya. Jadi manajer investasinya atau mungkin reksadana ini ya, bukan, kayaknya manajer investasinya. Coba, oke, di sini eSpring Investment, eSpring OJK, coba, oke. Kayak dia nggak ada sih, alhamdulillahnya sih gitu. Kayak gue pernah dengar investasi. Oke. Iya, Seraya. Iya, soalnya kalau nggak salah, iya, nih dia tuh diduga itu
yang Jiwasraya tuh juga ada manajer investasi Spring gitu. Ya. Salah satu dautannya Sinarmas AM. Sinarmas Saham Ultiman. Kita lihat ya, ini gue juga sambil ngecek loh, benar apa enggak gitu. Karena bisa jadi itu tidak tepat, guys. PT Pool, Dana, Pinnacle, Prosperin, Powinda, Millennium, Oso, Maybank, Asset Manager MNC, Jasa Capital, Sinarmas Asset Management, nggak ada sih. Nggak ada ya? Oke, berarti Pinnacle. Nggak ada. Berarti nggak ada masalah di sini ya. Oke, di sini berarti tidak ada masalah guys. Jadi gue akan koreksi lagi omongan gue bahwa Eastspring ya memang masih cukup bagus reputasinya gitu ya. Dan gue pikir tadinya kan ada tersangkut atau pernah ada masalah, ternyata enggak sama sekali. Makanya kayak gitu guys. Jadi ketika kalian ada omongan dari orang atau apapun, coba dicek dulu di Google. Kalau misalkan ternyata memang tidak ada, ya berarti bagus gitu. Berarti secara reputasi oke, returnnya juga sebenarnya kurang ya untuk reksadana saham rata-rata ya. Semuanya juga rata-rata kurang ya, rata-rata gitu. Total AUM-nya sebenarnya udah bagus. Ini oke, cuman ya belum sempurna aja gitu. Yang nomor 2, gue akan jatuh kepada Sukor Invest Equity Fund. Ada yang tahu? Kenapa? Padahal expense ratio-nya gede loh. Kenapa ayo? Nomor 2, Sukor Invest Equity Fund karena satu, total AUM-nya gede, ya, udah di atas dari 1 triliun. Kedua, dia return-nya lebih gede daripada Eastspring, ya, 1,22% ini, ya. Nah, expense ratio tapi kan dia lebih gede, iya, memang dia lebih gede. Kenapa? Gue sih imajinasi gini ya, biaya yang dikeluarkan si manajer investasi dalam mengelola reksadana ini gede. Itu dikarenakan sekarang kan market lagi volatile banget ya, lagi naik turun banget. Dan pada saat naik turun sekali ini, banyak saham-saham yang bagus juga dia lagi ngedrop. Nah, asumsi gua adalah si manajer investasi ini ya mengeluarkan dana lebih untuk nge-hire analis yang bagus ya, yang bisa ngeprediksi dan bisa menghasilkan return sebaik-baiknya. Dan ya akhirnya expense ratio-nya gede ya. Alhasil return-nya masih positif, bahkan lumayan gitu ya, ketimbang yang lain gitu. Jadi menurut gua expense ratio segini itu sebenarnya memang tinggi, tapi kalau kita lihat dengan keadaan sekarang ya oke-oke aja gitu. Jadi untuk secara keseluruhan menurut gua ya oke lah Sukor Invest Equity Fund. Jadi ini jadi nomor 2 ya. Sukor Invest Equity Fund ya. Equity Fund. Oke. Oke. Nomor 2. Nomor 3. Apa ayo? Gua akan pilih Eastspring menarik sih sebenarnya. Pada minus semua ya Pak ya. Dia sebenarnya AUM-nya gede, ininya minus. Kalau misalkan kejadian-kejadian kayak gini, mungkin orang investor pemula akan bingung. Oh, berarti reksadana saham tuh lebih kecil dong dibandingkan reksadana obligasi secara keuntungan. Sebenarnya enggak, guys. Karena kalau misalnya reksadana saham itu secara potensi keuntungan gede, tapi risiko turunnya juga gede. Dan ketika market kayak gini, itu adalah market yang koreksi banget gitu. Jadi otomatis kalian banyak lihat minus itu hal yang wajar. Karena kalau misalkan dia bisa untungnya gede banget, pasti dia bisa ruginya gede juga gitu. Selalu ingat itu ya. Nah ini kan reksadana saham itu pun juga sebenarnya bagusnya tuh untuk 5 tahun ke atas. Kenapa? Karena kalau 1 tahun kalian lihat sendiri banyak yang minus, ada yang minus gitu. Tapi kalau misalkan 3 tahunan ke atas, rata-rata portofolionya positif gitu. Kayak gitu sih. BNI nih. BNI returnnya 1%, tapi AUM-nya kecil, expense ratio-nya gede banget gitu. Sebentar ya. Sebenarnya BNI itu secara reputasi udah bagus sih. Kenapa? Karena ya orang aja udah tahu BNI Pak, tanpa harus dia terjun ke reksadana udah tahu gitu. BNI bank gitu. Sebenarnya reputasinya udah bagus. Returnnya 1% ya oke gitu. Tapi kita coba lihat yang lain.
Di sini ada trim kapital. Ya, oh ini menarik, trim kapital plus. Aduh, gua agak bingung nih. Kira-kira yang mana nih ya nomor 3 ya? Karena banyak yang minus juga kan. Sebenarnya kita lihat trim capital plus. Kalau ada dua kayak begini, gue biasanya harus lihat di sini guys. Gue harus lihat di sini, Merdeka Copper Gold. Nah, kalau misalkan kalian bingung nih, ya milih mana yang terbaik, kalian cek di sini, Top Holdings. Nah, di Top Holdings tuh bakal ketahuan dia naro investasi tuh di mana aja gitu. Oh, dia ditaruh di saham Merdeka Copper Gold, Adaro, BNI, Neocommerce. Ya kalian tinggal search aja misalkan PT Merdeka Copper Gold, kopi ya kan. Kalian taruh di sini misalkan. Ya, kalian cek di sini. Oh, ternyata Merdeka Copper Gold dia apa namanya? Bagaimana nih, bagus atau enggak? Itu kan bisa ketahuan. Atau kalian misalkan buka sahamnya. Tuh, oh dia lagi turun nih gitu. Ya kalian bisa lah secara kasatnya tuh kalian menilai dari misalkan saham-saham ini. Atau misalkan cara gue untuk menganalisa adalah, oh ini saham apa nih? Merdeka Copper Gold. Sebagai perusahaan induk dari dua anak perusahaan, usaha tambang. Oke, lu mikir usaha tambang tuh kayak gimana untuk 1 tahun, 2 tahun ke depan? Apakah masih bagus atau enggak? Kalau bagus ya udah gitu, kalian bisa pilih reksadana ini kayak gitu. Nanti lu cek aja satu persatu baru lu memberikan kesimpulan. Secara garis besar sih yang gue lihat di sini top holdingsnya bagus-bagus sih gitu. Cuman yang jadi persoalan adalah di sini untuk trim ya gitu. Dia itu untuk trim kapital dan kapital plus sebenarnya plus minus ya. Expense ratio-nya gede banget gitu ya. Itu nomor 1. Ya gue ngerti ini di saat ini emang expense ratio gede. Cuman total AUM-nya itu sebenarnya beda-beda tipis sama trim kapital. Ya. Kalaupun gue harus memilih, gue akan memilih yang trim kapital. Shock kan kalian? Padahal secara return dia di bawah. Trim kapital. Tal nomor 3. Berdasarkan data saat ini. Kenapa? Padahal secara return dia lebih kecil. Kenapa guys? Karena semuanya nggak soal return guys. Soal return iya. Tapi gue ngeliat AUM Pak. Gue akan coba mencari AUM yang tidak terlalu nempel sama 100 miliar. Walaupun udah di atas 100 miliar aja udah bagus ya, tapi kalau bisa dia lebih jauh sedikit itu lebih bagus gitu. Karena salah satu faktor reksadana bisa ditutup itu karena AUM di bawah dari 10 miliar ya. Di bawah dari 20 miliar itu tuh udah lampu kuning sebenarnya. Nah, ini dia tuh sebenarnya lebih gede AUM-nya ya, lebih gede 25M gitu. Dan itu ngaruh kalau kayak gitu. Memang expense ratio-nya lebih gede gitu. Tapi gue lebih memperhatikan ke AUM-nya dulu gitu. Return dia tetap dapat return gitu. Tapi ya nggak segala-galanya tentang return juga guys. Tapi reksadana ini bisa bertahan atau enggak gitu. Jadi bukan berarti ini trim capital plus dia nggak bisa bertahan ya, dia bisa-bisa aja. Cuman gue akan lebih milih ini. Satu, dia lebih liquid ya karena lebih di atas AUM-nya. Kedua, ya tingkat keamanannya lebih bagus karena dia AUM-nya lebih di atas dibandingkan trim capital plus. Jadi nomor 3 akan jatuh kepada trim capital. Oke guys, sebenarnya milih reksadana saham cukup sulit hari ini. Kenapa? Karena sebenarnya banyak reksadana saham yang minus ya. Dan siapa sih yang mau dapat minus? Cuman ya itu yang harus kita laluin gitu. Nggak akan mungkin kita dapat sesuatu yang enak tanpa kita melalui dulu sesuatu yang ya ujian dulu lah. Atau misalkan lagi turun dulu lah. Semua akan ada masa-masanya juga. Gue pun juga pernah dalam masa seperti itu. Tapi at the end of the day, yang minus-minus ini bukan berarti jelek ya. Memang mereka tuh menaruh di aset saham yang emang kebetulan lagi drop aja gitu. Atau top holdingsnya lagi ngedrop aja. Kalau lagi ngedrop aja, ya otomatis nantinya juga bisa bangkit lagi. Mana tahu kalian misalkan tahun depan ternyata yang lebih bagus buat Tavia dana saham, Manulife dana saham, ya, bisa jadi. Kita nggak ada yang tahu. Cuman berdasarkan masa lalu, ini loh 3 yang
bagus gitu ya, yang terbaik ya dari penilaian gue dan dari versi gue. Kalau kalian misalkan beda, itu adalah hak kalian dan gue tidak masalah sama sekali. Selama kalian tidak menyerang opini satu sama lain. Perbedaan itu indah, jangan kita langsung debatin dan menganggap yang lain itu salah. Seperti itu, Sobat Investor semua. Buat kalian yang setelah ini ingin mempelajari lebih dalam lagi soal investasi reksadana, kalian bisa coba tonton video saya di seminar investasi reksadana. Ya, untuk pemula, menengah, sama nanti yang terakhir yang udah lebih lagi lah levelnya. Nah, nanti kalian setelah udah tonton, kalian akan mengerti konsep reksadana secara menyeluruh. Ketika kalian mengerti, ya udah kalian bisa invest. Ataupun kalau kalian di awal udah ngerti terus mau invest, silahkan aja. Nah, buat kamu yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini. Nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Jadi kesimpulannya di sini adalah yang terbaik di 2021 ya sampai sekarang di 2022 Januarian itu nomor 1 Manulife saham andalan, kedua Support Invest Equity Fund, ketiga Trim Capital. Seperti itu. Buat kamu yang suka dengan konten ini, please share aja ke sobat investor yang lain dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.